Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi atau berbagi pengalaman kepada rekan guru yang lainnya. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di sini dalam berbagi pengalaman atau diseminasi. Di kami ini ada tugas CGP, calon guru penggerak kami angkatan 9. Di sini kami harus berbagi pengalaman mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita, yaitu budaya positif dapat mendorong murid kita untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan keras, dan terakhir ada segitiga restitusi. Kita masuk poin pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan, ya, pembiasaan hal yang baik, ya, mencakup sikap, perilaku murid, ya, maupun tutur kata yang ada di seluruh warga sekolah, terutama murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada beberapa item. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa dihargai. Pernah nggak kita? Pasti pertama kita adalah bertahan hidup. Yang kedua, kita memerlukan kasih sayang. Gak ada manusia yang nggak perlu kasih sayang. Pasti kita pengen disayang, pengen diterima. Ingin diterima, mau di rumah maupun di lingkungan masyarakat, pasti kita ingin itu, kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu pasti kita sendiri. Kita bisa menguasai diri kita sendiri dengan penguasaan diri. Selanjutnya adalah apa? Kebutuhan kita, kebebasan. Kita ingin bebas, tapi bebas dalam tahap masih dalam kewajaran. Ya, kita tidak ingin dikekang. Pasti kan bebas berpendapat, bebas berperilaku. Yang terakhir, kesenangan.
dengan bermain, ada yang dengan shopping, apalagi kalau mama nih shopping, kalau yang laki-laki hang out dengan teman-temannya, mancing, giling, sekedar keluarkan 1 liter minyak keliling kampung jadi JPT. Ya, untuk menghilangkan, untuk mencari kesenangan, menghilangkan stres. Ketika beristirahat, apakah beristirahat? Yaitu kita sebagai guru, kita pernah di posisi apa? Pasti yang pertama itu adalah penghukum, ya, pasti jelas, ya. Penghukum itu kita anak bersalah kita kasih hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita buat anak ngajak ngomong dan kita ajak mereka seperti merasa bersalah dengan kesalahannya. Yang ketiga, kita posisikan mereka sebagai teman. Kita ajak mereka dengan cara baik-baik secara apa? Secara pertemanan, kita berteman dengan mereka. Kemudian yang keempat, pasti pemantau. Ini biasanya terjadi dengan guru-guru piket nih, guru piket. Kamu datang terlambat, putih sama. Nah, pemantau itu. Ya, kita pantau dia, apa kegiatan dia. Kita incar dia. Tapi yang paling bagus adalah posisi kita sebagai guru dan sebagai manajer. Kita cari kesalahannya, kita validasi, dan kita cari solusi dari permasalahan anak didik kita. Ini yang dianjurkan. Saya juga setelah menjalani pendidikan guru penggerak merasa diri bersalah banget. Dan selama ini kita banyak jadi posisi sebagai penghukum. Di hati kita gajah sendiri, tidak berjalan apakah pasti kita semua merasa penghukum satu, pemantau yang kedua. Tapi memantau itu diri saya tidak dengan Bapak Ibu sebenarnya. Ya, selanjutnya adalah jadi berhubung di sini rata-rata adalah ke wali kelas, tidak ada salahnya kita di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan apa? Kita buat suatu kesepakatan dengan anak didik kita. Bagaimana kelas itu agar tercipta nyaman, tertib dan aman, ya kan? Dan caranya apa? Kalau peraturan apa sih beda peraturan dengan yang keyakinan kelas? Kalau peraturan lebih banyak tidak boleh, dilarang dan segala macam. Tapi keyakinan kelas kita perbaiki perkataan positifnya. Misalnya, 1, tidak boleh datang terlambat, tapi kita rubah dengan hadir tepat waktu. Kan sama. Penggunaan bahasanya lebih tertata bagus dan lebih positif. Tidak boleh datang terlambat, berarti harus cepat datangnya. Kita rubah dengan hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh tidur di kelas. Ya, kita rubah keyakinan kelasnya dengan menciptakan kelas yang aktif dan aman. Kalau tidur kan aktif, dia tidur. Jadi bagaimana solusinya? Kita rubah dengan menciptakan kelas yang aktif. Nah, seperti itu. Jadi kita buat nanti. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya dengan menggunakan keyakinan kelas, menggunakan sticky note. Saya bagikan ke anak, mereka kertas sticky note, mereka catat apa-apa saja sih yang disukai mereka untuk menciptakan suatu keyakinan kelas. Ada yang membuat piket, harus piket sore, tidak boleh pagi. Kita tampung semua aspirasi mereka, kemudian nanti kita kumpulkan jadi satu dan kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu dari mereka dan untuk mereka, dari anak untuk anak, karena mereka yang mengusulkan, ya kita validasi, kita jadikan itu untuk anak mereka. Jadi mereka tidak ada ini, tapi kamu yang buat. Nah, kita tidak buat itu. Pakai gini bu, pakai gini. Kalian yang buat, kita sepakati bersama. Nah, jadi peraturan kamu yang buat dan kamu pula yang melanggarnya nanti. Ya Bapak Ibu ya, kita coba, saya sudah coba dan itu berhasil. Jadi kalau kita sebagai guru, apalagi wali kelas, kita tidak akan lepas dari namanya anak yang bermasalah. Ya Bapak Ibu ya, kebanyakan
dari segi kedisiplinan, banyak anak yang datang terlambat. Kemudian yang kedua dari banyaknya anak yang tidak mengerjakan tugas. Yang sering terjadi di kelas kita tuh dari anak-anak kita tuh kebanyakan. Yang ketiga, ya kan, sering tidak hadir. Apalagi ada lagi yang cabut. Kemudian apalagi anak remaja jelang dewasa itu mereka masa peralihan, ada yang coba-coba merokok. Ada lagi kebanyakan itu ada juga beberapa orang pakai oknum anak itu, siswa itu yang membawa video, membawa handphone tapi di dalamnya ada video yang tidak baik untuk dirinya, tidak baik contoh. Jadi itulah. Jadi saya minta dari Bapak Ibu, kan kita datang ke wali kelas nih, wali kelas dari Ibu Yuni, apakah ada masalah di kelasnya, minimal 1 atau 2 yang namanya. Kami silakan untuk saya silakan kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuta. Khususnya di kelas saya itu masalah yang sering terjadi tidak mengerjakan piket. Begitu pulang sekolah kan seharusnya mereka piket. Ada itu yang main diskusi kan harus kabur. Itu yang sering terjadi. Saya sering dapat laporan dari siswa. Ibu sudah memvalidasinya dengan Sudah ada solusinya. Sudah ada solusi. Anak sendiri yang memberikan solusinya. Oke. Saya sudah mencoba segitiga restitusi dan ada dampak gimana? Yaitu kita sebagai guru, kita pernah di posisi apa? Pasti yang pertama itu adalah penghukum, ya, pasti jelas, ya. Penghukum itu kita anak bersalah kita kasih hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita buat anak ngajak ngomong dan kita ajak mereka seperti merasa bersalah dengan kesalahannya. Yang ketiga, kita posisi mereka sebagai teman. Kita ajak mereka dengan cara baik-baik secara pertemanan, kita berteman dengan mereka. Kemudian yang keempat, pasti pemantau. Ini biasanya terjadi dengan guru-guru piket nih, guru piket. Kamu datang terlambat, putih sama. Nah, pemantau itu. Ya, kita pantau dia, apa kegiatan dia. Kita incar dia. Tapi yang paling bagus adalah posisi kita sebagai guru dan sebagai manajer. Kita cari kesalahannya, kita validasi, dan kita cari solusi dari permasalahan anak didik kita. Ini yang dianjurkan. Saya juga setelah menjalani pendidikan guru penggerak merasa diri bersalah banget. Dan selama ini kita banyak jadi posisi sebagai penghukum. Di hati kita jam sendiri tidak benar apakah pasti kita semua merasa penghukum satu, pemantau yang kedua. Tapi memantau itu diri saya tidak dengan Bapak Ibu sebenarnya. Ya, selanjutnya adalah jadi berhubung di sini rata-rata adalah ke wali kelas. Tidak ada salahnya kita di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan apa? Kita buat suatu kesepakatan dengan anak didik kita. Bagaimana kelas itu agar tercipta nyaman, tertib dan aman. Ya kan? Dan caranya apa? Kalau peraturan apa sih beda peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan lebih banyak tidak boleh, dilarang dan segala macam. Tapi keyakinan kelas kita perbaiki perkataan positifnya. Misalnya, 1, tidak boleh datang terlambat, tapi kita rubah dengan hadir tepat waktu. Kan sama. Penggunaan bahasanya lebih tertata bagus dan lebih positif. Tidak boleh datang terlambat, berarti harus cepat datangnya. Kita rubah dengan hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh tidur di kelas. Ya, kita rubah keyakinan kelasnya dengan menciptakan kelas yang aktif dan aman. Kalau tidur kan aktif, ya tidur. Jadi bagaimana solusinya? Kita rubah dengan menciptakan
validasi. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya dengan menggunakan keyakinan kelas, menggunakan sticky note. Saya bagikan ke anak, mereka kertas sticky note, mereka catat apa-apa saja sih yang diusulkan mereka untuk menciptakan suatu keyakinan kelas. Ada yang membuat piket, harus piket sore, tidak boleh pagi. Kita tampung semua aspirasi mereka, kemudian nanti kita kumpulkan jadi satu dan kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu dari mereka dan untuk mereka, dari anak untuk anak, karena mereka yang mengusulkan, ya kita validasi, kita jadikan itu untuk anak mereka. Jadi mereka tidak ada ini, tapi kamu yang buat. Nah, kita tinggal buat itu. Pakai gini bu, pakai gini. Kalian yang buat, kita sepakati bersama. Nah, jadi peraturan kamu yang buat dan kamu pula yang melanggarnya nanti. Ya Bapak Ibu ya, kita coba saja sudah coba dan itu berhasil. Jadi kalau kita sebagai guru, apalagi wali kelas, kita tidak akan lepas dari namanya anak yang bermasalah. Ya Bapak Ibu ya, kebanyakan anak yang bermasalah itu yang pertama dari segi kedisiplinan, banyak anak yang datang terlambat. Kemudian yang kedua dari banyaknya anak yang tidak mengerjakan tugas. Yang sering terjadi di kelas kita tuh dari anak-anak kita tuh kebanyakan. Yang ketiga, ya kan, sering tidak hadir. Apalagi ada lagi yang cabut. Kemudian apa lagi? Anak remaja jelang dewasa itu mereka masa peralihan, ada yang coba-coba merokok. Ada lagi, kebanyakan itu ada juga beberapa orang sampai oknum anak itu, siswa itu yang membawa video, membawa handphone tapi di dalamnya ada video yang tidak baik untuk dirinya, tidak layak contoh. Jadi itulah. Jadi saya minta dari Bapak Ibu, kan sudah datang ke wali kelas nih, wali kelas dari Ibu Yuni, apakah ada masalah di kelasnya, minimal 1 atau 2 yang namanya. Kami silakan, untuk saya silakan kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Ita. Untuk khususnya di kelas saya itu masalah yang sering terjadi tidak mengerjakan piket. Begitu pulang sekolah kan seharusnya mereka piket. Ada itu yang main khusus yang harus tabung. Itu yang sering terjadi. Kelas saya sering ada laporan dari siswa. Ibu sudah memvalidasinya dengan Sudah ada solusinya. Sudah ada solusi. Anak sendiri yang memberikan solusinya. Oke, Saya sudah mencoba sudah restitusi. Ada dampak gimana? Ya, saya persilakan nih, saya bertanya dengan Bu Ana. Bu Ana, adakah permasalahan di kelas? Karena kan Bu Ana juga wali kelas. Ada siswa yang sering terlambat. Sudah diamalkan ketika restitusinya. Sudah coba dipraktekkan 1 minggu pertama berhasil, 2 minggu kedua berhasil, 3 minggu terlambat kembali. Rupanya untuk mempraktekkan itu tidak instan ya, bisa Iya. selesai. Jadi masih terus validasi. Tapi tidak semua butuh proses gitu. Ya, kan yang satu hanya mie instan. Itu pun butuh proses. Itu pun butuh proses Bisa dimasak. langsung makan. Iya. Masak dulu. Ya, tepuk tangan Bu Abana. Ya, jadi kita semua harus menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi anak kita cari akar permasalahannya, kita cari penyebabnya, dan kita carikan solusi dari permasalahannya. Kemudian kita validasi dengan membantu dia dalam proses penyelesaian masalahnya. Selesai lagi materi. Selanjutnya apa? Budaya positif, saya pribadi, kita semua sudah mengamalkan budaya positif. Dimana dari pagi kita menyambut siswa itu dengan bersalaman, ya kan? Kemudian memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa itu kan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita di kelas itu adalah menerapkan kepada anak itu untuk fikir
tidak mendapatkan ilmu segitiga restitusi ini dan mudah-mudahan itu selama menjadi calon guru penggerak mengikuti pendidikannya. Kalau tidak, kami juga akan sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita dari posisi penghukum, pemantau, dan belum teman sesekali itu pun beberapa orang saja. Lebih banyaknya kita cenderung kepada pemantau, penghukum juga. Jadi lambat laun tuh ternyata jadi guru tuh kita seperti ini loh, harus belajar, bukan pemantau, bukan penghukum. Jadi demikianlah Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang tadi diberikan kepada saya. Saya tidak dapat membalasnya, hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian piket kelas dikerjakan nggak? Dikerjakan. Itu apa? Sebagai bukti tanggung jawab kita. Kita bertanggung jawab karena sudah diberi amanah untuk piket kelas. Itu tadi disiplin yang positif. Selanjutnya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin, ya, itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu apa? Disiplin apa? Waktu. Disiplin apa lagi? Berpakaian. Ya. Disiplin itu sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu yang ada pada diri kita masing-masing, ya, yang diyakini oleh kita, seseorang kita ini akan membangun motivasi. Apa motivasi? Semangat, dukungan, ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu dengan satu, tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalian kalau dihukum nyaman tidak? Tidak mengerjakan PR, disuruh hangat bendera sampai itu nyaman nggak? Apa perasaan kalian? Nyaman satu, kedua gondok, ketiga malu. Capek nggak seberapa, tapi malunya yang luar biasa kalau dari SMA. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya gini, kalau kita melakukan segala sesuatu itu tidak boleh harus ada imbalannya. Tidak boleh harus ada reward. Aku harus kerjakan ini sama mem, harus baik supaya dapat nilai, supaya kasih nilai tinggi. Tidak boleh. Karena kita semuanya harus ikhlas. Yang ketiga, apa sih tujuan dari motivasi perilaku manusia? Yang ketiga pasti satu, menghargai diri sendiri, ya, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu motivasi kita. Aku harus jadi seorang seperti ini. Itu motivasi. Ya. Bagaimana menciptakan disiplin positif? Muncul motivasi intrinsik siswa. Apa beda hukuman, penghargaan? Dengarkan, coba lihat gambar yang di depan. Sudah nampak semuanya? Oke. Contoh kasus pertama. Coba kalau di rumah punya adik kecil di bayi, pasti rumahnya itu selalu dengan berantakan, berserak, mainan di mana-mana, baju disusun di sela, lemari yang disusun dikeluarkan, ya, otak mamanya mudah mata keluar nengokannya, ya. Coba lihat,
di dalam yang satu ini, apa kata mama? Kalau kamu nggak beresin mainanmu, nggak ada jatah kue sama kamu. Nah, yang kedua, kasus yang kedua. Nah, ini contoh yang satu ini, contoh hukuman atau penghargaan. Hukuman, kenapa hukuman? Satu, menyakitkan. Apa menyakitkan? Ingat, bully itu ada dua. Hukuman itu ada dua. Hukuman secara fisik dan hukuman secara mental lewat perkataan. Yang kedua, rasa sakit jangka lama kamu kalau ingat, kapan kamu dicubit mama kamu pasti ingat. Gak boleh masuk. Kamu pulang lama, gak usah masuk. Gak usah pulang sekalian. Ingat gak kata-kata itu? Ingat, karena membekas. Yang namanya hukuman 100 kali pingsan, gak sampai mati, pingsan aja, atau setengah pingsan. Pasti kamu pertama itu menyakitkan gak? Menyakitkan. Apa yang sakit? Fisik. Yang kedua, rasa sakit jangka lama. Apa yang sakit? Mental. Mental kita. Yang ketiga, benci gak kamu? Pasti kamu mengingat. Aku dulu pernah loh, pernah aku dulu. Suruh di lapangan, pasti mengingat, jadi memori. Yang keempat, menyakiti diri sendiri. Yang kelima, kamu merasa tidak dihargai dan bersalah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, contoh keduanya apa coba? Contoh keduanya, ada anaknya itu berantem. Apa kata mamanya? Awas ya, kalau kamu pukul teman kamu lagi, biar tahu kamu rasanya kesakitan juga. Jadi dibalas sama mamanya. Pasti kalian akan mengingatnya. Jadi itu tadi adalah budaya positif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini bagian poin dari kelas kita. Apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Di sini memang akan menjelaskan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ada timbul satu pertanyaan yang di kotak biru, mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara sepeda motor? Oke, satu orang coba angkat tangannya. Oke, coba. Mengapa sih kita menggunakan helm saat berkendara? Jangan bilang karena ada polisi. Nggak ada polisi, helmnya dibuka. Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Kan pada dasarnya helm itu kan digunakan untuk melindungi apa? Kepala kita kalau jatuh. Kepala kita ini yang paling rentan. Karena banyak saraf di kepala kita, makanya usahakan tidak boleh terlalu. Tapi kadang kita kan sering menghindari menggunakan helm karena ada razia, razia zebra pakai helm. Dalam polisinya ya udah dibuka lagi helmnya, iya enggak? Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita yang ada di kelas kita itu. Dan kita sepakati sebagai peraturan yang tidak boleh kita langgar. Mari kita buat pembentukan keyakinan kelas. Mem ada buku, ada sticky note, ya. Perhatikan, dalam kita membuat keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh menggunakan dilarang, misalnya tidak boleh datang terlambat. Hindari penggunaan kata tidak boleh. Apa kata kalimat positifnya? Hadir tepat waktu. Sama nggak? Beda. Sama. Dilarang datang terlambat, itu kalimat yang peraturannya. Tapi kalimat yang keyakinan kelasnya, hadir tepat
waktu. Sama nggak? Sama. Dilarang terlambat sama hadir tepat waktu kan sama. Harus seperti datangnya on time. Oke, sekarang kita buat kesepakatan bersama. Ibu akan bagikan kalian satu kertas sticky note, kalian tulis, kemudian nanti kita tempelkan di papan tulis. Paham? Boleh bantu satu orang atau dua orang? Oke. Satu orang satu. Oke. Sekarang kalian sudah dapat semua kertas sticky note-nya? Oke, baik. Ya. Kertas itu tuliskan 1, 2 atau 3 peraturan. Peraturannya belum. Boleh 1, boleh 2, tapi minimal 1 peraturan. Isinya keyakinan kelas, maaf, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Seperti ini. Melaksanakan piket kelas. Ya, melaksanakan tugas piket kelas. Itu satu contoh. Atau tahu kan? Banyak itu mengenai seragam dalam berpakaian, dalam menggunakan sepatu masih banyak kita langgar. Kemudian yang masih ada tidur di kelas seperti yang di pojok-pojok. Oke, tulis. Mem kasih waktu 1 menit. Tulis keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kasih nama. Biar Mem tahu atau biar Ibu tahu siapa yang sudah mau nulis dan siapa yang belum. Tulis namanya. Oke, yang sudah paling tempel. Bawahnya ini, lurus, biar muat. Bawahnya. Oke. Ya. Ya. Bawa lagi, bawa lagi itu di atasnya buat apa? Oke. Terbalik, terus ulang. Mohon ditulis, oke, boleh. Mohon ditulisnya yang berlemnya di situ. Oke, yang lainnya.
Oke, yang lainnya ini baru berapa nih? Baru 23 orang. Oke, yang lainnya mana? Yang lainnya? Saudara? Ada belum? Siapa yang belum? Suci? Sudah? Siapa lagi? Ferdi? Ferdi terlalu banyak keyakinan kelas nih, makanya bingung dia. Semua dilanggar. Sudah semua coba itu. Sudah. Nanti kita akan tembak di mading kita ini. Dari Rizky Fajar, oke. Ibu minta satu orang untuk membacakannya. Siapa? Satu orang saja. Tidak boleh mencitut pena kawannya. Marcel Kurniawan Hasibuan. 1. Datang terlambat didenda. 2. Melaksanakan piket kelas. 3. Tidak boleh mengeluarkan baju. Gilang, menghargai guru. Abdal, datang on time. Nah, oke. Yang lainnya, oke, gue beri tepuk tangan buat Yasia. Siapa lagi yang dari cewek? Oke, Jessica. Kertas yang sebelah sini ya. Baiklah, saya akan membacakan keyakinan kelas kita dari Mona Lisa. Jagalah kebersihan kelas. Farel harus memakai kaos kaki putih. Yosia Bintang menjaga kebersihan kelas. Jangan malas saat belajar. Joshua Silaban melaksanakan piket kelas, mengikuti proses belajar mengajar, disiplin dalam belajar. Ferik Newa tidak boleh menyetel peraturan sekolah, harus taati peraturan sekolah. Andre Hardiansyah, semoga menjadi lebih baik kelas 11 4. Guntur Christian Utajulu, keyakinan kelas. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Dan 2. Melaksanakan piket sepulang sekolah. Bajar Fadila, memakai atribut yang lengkap dan rapi, melaksanakan tugas sehari-hari dengan tepat waktu. Jessica Selawita Ellen, lebih tenang ketika guru sedang menjalankan di depan kelas. Disiplin. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Jessica. Selanjutnya dari sebelah sini, sebelah sana tadi Yosia, sebelah sini Jessica, dari sebelah sini Supardani tadi ya, Supardani. Oke, kita beri kesempatan buat ketua kelasnya. Dari Maulidia Ginting, piket pulang sekolah.
Dari Pak Hujan, melaksanakan piket tepat waktu dan dilaksanakan dengan bersih. 2. Masukkan baju sampai pulang sekolah. Dari Supardani, boleh bawa HP kalau disuruh gurunya, selain itu tidak boleh. Dari Suci, memakai seragam selayaknya pelajar. Dari Ferdi, selalu memakai sepatu. Dari Siti Kartika, tidurlah tepat waktu agar tidak tertidur saat pelajaran. Dari Esther, 1. Melaksanakan piket di saat pulang sekolah. 2. Menggunakan dasi saat hari Selasa. Dari Winda, 1. Menggunakan seragam sekolah lengkap. Dari Bella, jagalah kebersihan kelas secara bersama-sama. Dari Kanda, kaos kaki harus pendek, apalagi warna hitam. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita kan banyak tuh yang sama. Sekarang kita ambil yang sama. Jaga kebersihan, rambut pendek. Dari Winda, 1. Menggunakan seragam sekolah lengkap. Dari Bella, jagalah kebersihan kelas secara bersama-sama. Dari Kanda, kaos kaki harus pendek, apalagi warna hitam. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang kita kan banyak tuh yang sama. Sekarang kita ambil yang sama. Jaga kebersihan, rambut pendek, gitaris menggunakan seragam rapi, laksanakan kelas. Hampir semua sama ya. Oke, sekarang kita sepakati. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, menggunakan seragam dengan rapi dan bersih selama bersekolah. 3. Melaksanakan piket kelas. Halo ya, itu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelasnya melaksanakan piket kelas sepulang sekolah. Boleh sepulang sekolah. Banyak ini. Datang tepat waktu. Memakai kaos kaki warna putih, berarti ada yang pernah pakai kaos kaki warna hitam, apalagi warna pink. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian memakai atribut sama. Lebih tenang ketika sedang menjelaskan, berarti apa itu namanya? Lebih tenang ketika ada guru di kelas. Kalimatnya apa? Tanya apa? Lebih tenang ketika guru di kelas. Disiplin, itu disiplin ya. Piket sama, piket juga, piket seragam
datang tepat waktu. Membawa HP kalau disuruh gurunya, selain itu tidak boleh. Subhanallah. Boleh. Jadi dari kesempatan kelas ini kita sepakati bersama, nanti kita tempel di mading kita sebagai keyakinan kelas, sebagai isi mading kita juga tambahannya. Ya, sampai sini tahu apa sih keyakinan kelas? Kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Coba kalau kelas kita bersih, wangi, kita rapi, pakai sepatu, pasti nyaman. Sampai sini paham keyakinan kelas? Paham, oke. Selanjutnya belum. Tadi dibilang sama Bu apa belum? Ada tadi yang bilang tidak boleh tidur. Ya. Tidur di jam pelajaran itu memang tidak boleh. Sudah? Sampai sini paham semuanya anak-anak ibu? Paham ya. Jadi nanti keyakinan kelas itu kita akan tempelkan di mading karena ini kesepakatan kita bersama. Di sini Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lagi di video loh Mon. Di video Jo. Jangan salah Mon. Salah dapur. Oke, lanjut next Jessica. Udah Mem, satu ya Mem. Semuanya. Jessica. Dikat aja. Ini bolong ini. Mem, tapi udah kurikulum merdeka. Masa nggak boleh bawa HP? Apanya? Udah kurikulum merdeka. Masa nggak boleh bawa HP? Konten bebas ya. Iya Mem. Nggak jelas ini Mem. Karena sekolah kita belum memadai. Lagi. Mem, ada Mem. Kalau kita rapat ini Mem. Rapat besar-besaran Mem. HP kan. Rambut memang. Kurikulum merdeka. Ada lagi kurikulum merdeka. Iya. Kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka kan bolehkan, tapi kalau ada guru yang Sekolah lain itu dari dulu SMA jauh. Iya. Baby. Kurang nggak tahu loh. Jangan kayak gitu. Ini. waktu pertama dibeli kayak gitu. Belum. Baju Urim. Minta lah Urim. sendiri Mem. Nanti kalau baju juga dia udah merdeka, Mem. Iya, merdeka.
dikeluarkan. Keluar sendiri. Yang Merdeka tuh kurikulumnya bukan memori. Sikit aja, Mem. Habis memorinya udah. Sikit aja. Apa nih, Mem?